Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Fajrina Salsabila, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM C2C02315. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer. Sistem komputer. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer adalah istilah untuk menggambarkan seperangkat komponen fisik pada komputer. Jadi, setiap komponen yang berwujud atau berbentuk fisik pada komputer adalah perangkat keras. Perangkat keras komputer bisa dibilang bukan barang yang asing. Pengguna mungkin sudah sering mendengar atau melihat langsung hardware komputer. Akan tetapi, pengguna bisa jadi tak mengenali perangkat yang dilihatnya itu sebagai hardware komputer. Oleh karena itu, kali ini kita bakal menjelaskan mengenai contoh perangkat komputer. Bila tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut. Berdasarkan fungsinya, komputer dibagi menjadi 5, yaitu input device atau unit masukan, proses device, unit pemrosesan, output device, unit keluaran, backing storage atau unit penyimpanan, yang terakhir peripheral atau unit tambahan. Yang pertama, unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, peralatan input langsung. Peralatan input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses, contohnya keyboard, mouse, touchscreen like pen, digitizer, graphics, stapler, scanner. Yang kedua, peralatan input tidak langsung. Input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses, contohnya punch card, disk card, hard disk. Unit masukan peralatan input. Adapun contoh perangkatnya yaitu keyboard, joystick, kamera digital, touchpad, mikrofon, like pen, graphic pads, barcode, scanner, dan mouse. Yang pertama, keyboard. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Yang kedua ada mouse. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini, mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Yang ketiga ada touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan netbook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Yang keempat adalah like pen. Like pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Yang kelima ada joystick dan games pedal. Alat ini biasa digunakan untuk permainan atau games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Selanjutnya ada barcode. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Lalu scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Setelah itu, kamera digital. Dinamakan dengan kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh pikselnya. Selanjutnya ada mikrofon dan headphone. Berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Lalu yang terakhir dari unit ini adalah graphic pads. Teknologi komputer aided design atau CAD dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pads. Graphic pads ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Yang kedua yaitu proses device atau unit pemrosesan.
Alat pemrosesan atau processing device adalah alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Proses device atau unit pemrosesan, contoh perangkat keras komputernya adalah power supply, motherboard, kartu grafis, prosesor, dan RAM. Yang pertama ada power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Setelah itu ada kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Nah, yang selanjutnya ada prosesor. Prosesor atau CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajahi internet, memutar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi Anda. Yang terakhir dari unit ini ada motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling berhubungan. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lain dihubungkan. Yang ketiga ada output device atau unit keluaran. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama tulisan, huruf, angka, kata, karakter, dan simbol-simbol khusus. Yang kedua image, grafik atau gambar. Yang ketiga suara, musik atau omongan. Pada output device atau unit keluaran, contoh perangkat kerasnya adalah monitor, printer, dan speaker. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Selanjutnya ada printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan balik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Yang terakhir dari unit ini itu speaker. Speaker adalah transducer yang merubah sinyal elektrolit ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Yang keempat ada unit penyimpanan atau backing storage. Contoh perangkat kerasnya cuma satu nih, yaitu hard disk atau HDD. Hard disk atau HDD adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Yang kelima ada unit tambahan atau peripheral. Ini adalah unit terakhir, di mana contoh perangkat kerasnya ada modem dan kartu suara. Modem merupakan singkatan dari dua kata yaitu modulator dan demodulator. Modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi. Sinyal pesan disebut juga sinyal pemodulasi. Yang terakhir ada kartu suara. Kartu suara atau sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Nah, itulah daftar contoh perangkat keras komputer dan fungsinya yang tampak sudah biasa dijumpai sehari-hari. Sebagai informasi tambahan, setiap perangkat keras komputer yang tertera di atas itu tidak dapat bekerja sendiri. Sampai di sini saja penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.